Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senadi dari kelas 11 IPSB. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama. Saya Dewantara Arsyahdan dari kelas 11 MIPA E. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah yang Anda pahami tentang bullying? Oke, yang pertama, bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia maya atau di dunia nyata yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Mengapa bullying sering terjadi di kalangan remaja? Karena kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi penyebab anak memilih hal negatif untuk melepas stres mereka. Maraknya geng atau kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor adanya bullying di sekolah. Biasanya kelompok pertemanan ini terdiri dari anak-anak yang memiliki banyak persamaan. Untuk pertanyaan kedua, sejak kapan Anda mengetahui istilah bullying? Oke. Saya mengetahui istilah bullying itu sejak belajar di kelas 2 SD. Ancaman yang saya dilakukan oleh seseorang terhadap teman saya membuat saya menjadi trauma yang umumnya lebih lemah atau lebih rendah dari pelaku, yang menimbulkan gangguan psikis bagi korban. Korban bully disebut bully boy atau bully girl, berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik, psikologis, atau keduanya. Misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lain-lainnya. Seperti itu maksudnya. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan bullying fisik? Oke, jadi bullying fisik itu adalah tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Contoh bullying fisik ada menendang, memukul, meninju, menampar, dan lain-lainnya. Seperti itu contohnya. Untuk pertanyaan nomor 4, Ya. apakah yang dimaksud dengan bullying status sosial? Bullying sosial termasuk ke dalam kategori bullying terselubung. Hal tersebut karena bullying satu ini biasanya dilakukan di belakang korban yang diintimidasi. Tujuan untuk melukai reputasi sosial seseorang atau membuat orang lain merasa dipermalukan atau dihina. Seperti itu. Baik, di sini dengan narasumber kedua saya, mungkin bisa memperkenalkan nama dan asal sekolah. Halo, nama saya Ibrahim Mahendra. Asal sekolah saya SMA Muhammadiyah. Baik, di sini saya akan menanyakan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bullying? Menurut saya, bullying ada penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain, baik secara individu maupun berkelompok. Baik, untuk pertanyaan kedua, sejak kapan Anda mengetahui tentang bullying? Saya mengetahui tentang bullying sejak sekolah dasar. Namun, untuk mengetahui lebih detail dan mengerti apa itu bullying, saya baru paham saat berada di sekolah menengah pertama. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang bullying fisik? Bullying fisik ialah bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang, seperti tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa yang Anda ketahui tentang status sosial? Dari yang saya ketahui tentang bullying status sosial, itu perilaku merendahkan seseorang yang dimana si pelaku merasa memiliki kuasa karena status sosial miliknya jauh dibanding si korban. Hal ini bertujuan untuk merusak reputasi sang korban. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih telah menjadi narasumber saya. Saya akan menganalisis masing-masing pertanyaan dari kedua narasumber tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1 dari kedua jawaban narasumber dapat saya simpulkan bahwa bullying adalah suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok, secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk menjatuhkan atau menyakiti korban yang lebih lemah. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 2 dari kedua jawaban narasumber dapat disimpulkan bahwa istilah bullying sudah dikenali dari jenjang SD, namun kebanyakan orang baru mengerti arti asli dari bullying saat SMP.
maupun itu dari sekolah ataupun lewat sosial media. Kebanyakan dari mereka menyadari adanya bullying serta mengetahui bahayanya saat di bangku SMP. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3 dari kedua jawaban narasumber dapat saya simpulkan bahwa bullying fisik merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan secara fisik atau sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki oleh pelakunya. Contohnya seperti menendang, menampar, meludahi, mendorong, dan merusak barang yang dimiliki oleh korban. Dan untuk pertanyaan terakhir dari kedua jawaban dari narasumber, yaitu pertanyaan nomor 4, dapat saya simpulkan bahwa bullying status sosial merupakan pelaku merendahkan suatu atau menghina pada saat pelaku merasa dirinya memiliki kuasa lebih karena status sosial yang dimilikinya jauh dibandingkan dengan korban, dan hal ini bertujuan untuk merusak reputasi sang korban. Sang pelaku merasa dirinya memiliki posisi yang lebih kuat atau menganggap dirinya lebih populer sehingga anak lainnya menyalahgunakan posisi tersebut. Kesimpulan yang dapat saya buat dari keempat pertanyaan yang diberikan oleh narasumber adalah bahwa bullying adalah segala tindakan, penandasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat untuk menyakiti korban yang lebih lemah, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Beberapa jenis bullying yaitu bullying fisik dan status sosial yang keduanya sama-sama berbahaya bagi korban. Diharapkan bahwa kasus bullying dapat berkurang bahkan menghilang setelah disosialisasikan kasus bullying oleh para pelajar, karena kasus ini dapat mengkhawatirkan. Saran yang dapat saya sampaikan terkait wawancara ini adalah untuk memperlakukan semua orang dengan cara yang baik, jangan melampiaskan emosi kita, dan jangan menggunakan kekuasaan kita dengan cara melukai atau menindas orang lain. Jangan segan-segan melakukan kasus bullying dengan pihak berwenang. Jika ada orang di sekitar Anda yang melakukan kasus bullying, sebaiknya membantu dan memberikan solusi agar tidak terjadi kasus bullying. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.